Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hairullah One Piece. Di video kali ini kita membagikan lagi beberapa tips untuk budidaya udang laut. Nah, sebelumnya kita sudah pernah bikin video yang seperti ini. Nah, tapi untuk kali ini kita lebih detail lagi. Nah, baik berupa kadar air, volume air, sampai beberapa pakan yang perlu kita jelaskan di sini. Oke teman-teman, nah ini salah satu jenis udang laut juga. Nah, untuk udang yang seperti ini sama jenisnya dengan udang laut yang lain, cuman bedanya ini kurang agresif. Nah, ini kurang agresif. Nah, beda di video yang sebelumnya itu udangnya agak sedikit agresif. Nah, dan agak besar-besar. Kalau yang ini yang agak kecil-kecil. Dan untuk pakan pun sama seperti udang-udang yang lain. Nah, cuman ini udangnya sedikit kurang agresif. Nah, kalau udah yang ini, nah ini sedikit agak besar. Nah, sedikit agak besar udangnya tuh. Nah ini bisa dikatakan udang windu. Nah, itu dia di sana, udang windu. Kalau makan kita sudah pagi tadi kita kasih pakan. Karena pakannya dengan umpan yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu udang kupas atau udang yang sudah mati dipotong-potong kecil. Biar airnya tidak terkontaminasi dengan umpan-umpan. Kalau kita kasih umpan dengan berbagai macam yang kita masukkan itu seperti pelet, bama, dan lain-lain. Nah, kalau kita kasih umpan yang seperti itu, kemungkinan ya bisa merubah suasana air. Nah, jadi kita menggunakan umpan udang kupas aja. Kemudian untuk aerator, saya di sini menggunakan 2 aerator. Yang pertama itu, nah dengan yang aerator selang seperti ini, nah itu tidak menimbulkan arus, cuma gelembung-gelembung kecil. Nah, seperti ini. Kemudian yang aerator yang pompa, nah itu yang menyedot terus mengeluarkan seperti ini. Nah, itu saya bikin seperti filter dengan filter penyaring akuarium, itu yang saya gunakan. Dan untuk pasaran sendiri ya, untuk di wilayah saya itu masih lumayan cukup tinggi harganya. Nah, untuk cukup tinggi harganya. Kalau yang ini harganya kisaran, ada yang 5.003, ada yang 5.001, ada yang 10.001, terus ada yang 1.001. Nah, seperti ini ukuran jenis-jenisnya. Nah, saya sebutkan tadi. Ya, lumayan cukup menjanjikan lah kalau kita mempunyai bisnis kecil-kecilan seperti ini. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, nah ini harganya juga bervariasi. Ada yang harga 1.003, 1.002, terus 2.003. Nah, ada yang 2.001 juga. Nah, bervariasi.
karena di sini kita membudidayakannya dengan tiga jenis udang yang berbeda. Nah, kalau ini biasanya dikatakan orang udang tambak. Nah, terus kalau yang di sebelah sini, kalau di tempat saya sini nyebutnya udang putih, udang white. Nah, di sana juga ada udang windu. Nah, itu jadi kan 3 jenis kita di sini membudidayakannya. Ya, kalau kita pengaturan volume air cukup, pakannya cukup, insya Allah selama 1 minggu, walaupun mati lampu juga, aerator listriknya mati, ya tetap tidak ada yang mati karena volume airnya sedang, terus pakannya teratur. Saya sudah buktikan sendiri. Nah, udang yang lagi happy menari-nari, bukan menari-nari ya, tapi ini biasanya kalau ada terancam atau terganggu, biasanya udangnya seperti ini. Nah, itu dia pada ngumpul di ujung-ujung. Dan juga satu tips lagi, biasanya kalau mau memelihara atau membudidayakan udang seperti ini, udang laut ini, yang paling penting itu air. Nah, airnya dalam artian airnya harus tetap terjaga. Nah, kalau bisa airnya diganti terus, minimal 1 minggu 1 kali lah. Nah, karena di sini saya ya untuk air laut, mengambil air laut itu agak 100 meter, jadi agak lebih jauh. Nah, jadi saya seperti itu mensiasatinya. Nah, tapi kalau langsung di keramba di pinggir laut, di pinggir sungai, air asin, ya nggak masalah, bagus lagi. Nah, ini saya seperti ini metodenya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari saya untuk pengembangan budidaya udang. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Salam dari Hairullah One Piece.